Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan proyek akhir kami yaitu eee, Face Recognition Access Control System, di mana anggota kami terdiri dari Raffiansyah Rizky Pratama Bukhari, Muhammad Rizky Ramadan, Davin Kenas Widianta Tapo, Muhammad Zaki Hafiz Aris Saputra. Di mana pada latar belakang masalah kami eee Terciptanya alat kami yaitu, dilatar belakangi oleh kelemahan sistem keamanan konvensional, di mana sistem konvensional seperti kunci fisik atau kartu akses yang masih banyak digunakan ini, di mana metode ini memiliki kelemahan krusial, di mana mudah hilang, dipalsukan, atau disalahgunakan. Di mana, di kontrol aksesnya sendiri menjadi kurang efektif dan meningkatkan resiko pelanggaran keamanan. Di mana proses autentifikasi manual ini tidak efisien dan sulit untuk mencatat aktivitas keluar masuk secara real time, serta dibutuhkan sistem identifikasi yang lebih akurat dan andal untuk mengatasi masalah ini. Sehingga, dari solusi yang kami usulkan yaitu Face Recognition Access Control System, di mana, solusi kami ini membangun sistem keamanan otomatis yang menggunakan kamera dan teknologi pengenalan wajah untuk memberikan kontrol akses, di mana sistem dirancang untuk bekerja secara real time, efisien, dan andal di berbagai kondisi lingkungan. Menggunakan algoritma pengenalan wajah berbasis deep learning untuk mencocokkan wajah dengan data di database. Kemudian setelah verifikasi berhasil, sistem akan mengendalikan perangkat keras seperti pintu, dilengkapi otomatis atau sementara servo untuk membuka akses, serta dilengkapi antarmuka untuk pengelolaan data pengguna dan memantau riwayat akses. Di mana pada deskripsi singkat sistem, di mana sistem kami ini sistem keamanan yang mengontrol akses ke suatu area menggunakan teknologi pengenalan wajah yang memanfaatkan kamera untuk menangkap wajah pengguna dan mencocokkannya dengan data yang tersimpan, di mana wajah yang dikenali dan memiliki hak akses. Sistem akan mengaktifkan mekanisme pembuka pintu dan mencatat waktu akses, di mana dibangun menggunakan Python dan OpenCV untuk pemrosesan gambar, serta algoritma deep learning untuk mengenal wajah yang secara akurat, di mana bertujuan untuk meningkatkan keamanan, efisiensi, dan meminimalisir risiko penyalahgunaan akses. Selanjutnya yaitu stakeholder, di mana stakeholder kami terdiri dari user, di mana end user ini dengan deskripsinya itu sebagai pengguna yang menggunakan sistem untuk membuka akses ruangan berdasarkan pengenalan wajah. Di mana, selanjutnya ada administrator juga sebagai pihak yang mengelola sistem seperti pendaftaran pengguna, pengelolaan hak akses, dan pemantauan log, serta policy maker sebagai pihak yang membuat kebijakan terkait regulasi data biometrik. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah rekayasa kebutuhan. Di mana rekayasa kebutuhan ini adalah sebuah proses sistematis untuk memahami apa yang benar-benar dibutuhkan pengguna dari sebuah sistem. Dalam proyek kami ini, sistem yang dikembangkan adalah metode face recognition access control yang bertujuan untuk menggantikan metode akses konvensional seperti kunci atau kartu dengan teknologi pengenalan wajah yang lebih aman dan efisien. Hal yang pertama kita lakukan, pertama adalah elisitasi kebutuhan, di mana di sini tahapan awal yang kami lakukan adalah wawancara, di mana wawancara ini terdapat tiga kelompok stakeholder, yaitu yang pertama ada user, yaitu sebagai pengguna akhir yang mengharapkan sistem cepat dan nyaman untuk digunakan. Lalu selanjutnya adalah administrator, di mana administrator ini bertanggung jawab atas pengelolaan pengguna dan log akses dari sistemnya ini. Lalu selanjutnya adalah policy maker. Policy maker adalah uh, uh, stakeholder yang menangani aspek regulasi, keamanan, dan data biometrik. Oke, selanjutnya adalah selain wawancara, kami juga melakukan teknik observasi pada sistem konvensional, yaitu sistem kunci ataupun kartu, dan juga prototyping antara interface untuk mendapatkan feedback dari pengguna secara langsung. Lalu selanjutnya adalah pendalaman problem domain. Dalam pendalaman problem domain ini, berdasarkan hasil elisitasi, kami memahami bahwa sistem konvensional memiliki kelemahan utama, yaitu dapat dengan mudah hilang, dapat disalahgunakan, dan tidak memiliki jarak digital seperti log aksesnya. Oleh karena itu, sistem biometrik wajah menjadi solusi karena menawarkan autentikasi yang lebih akurat dan real time, serta sulit dipalsukan. Oke, selanjutnya adalah definisi kebutuhan. Untuk definisi kebutuhan ini kami membagi menjadi dua. Yang pertama ada fungsional dan non fungsional. Untuk fungsional sendiri terdapat beberapa, yaitu autentikasi wajah, otorisasi akses pintu, manajemen pengguna, dan catatan log akses. Lalu selanjutnya untuk non fungsional, yaitu ada kecepatan autentikasi dengan maksimal 2 detik, lalu ada akurasi pengenalan
minimal 95%, dan enkripsi data menggunakan AES 256. Oke, selanjutnya adalah analisis dan klasifikasi kebutuhannya. Di sini kami mendapatkan 4 kategori utama untuk klasifikasi. Yang pertama adalah berdasarkan jenis kebutuhan, di mana dalam jenis kebutuhan ini ada dua, yaitu berdasarkan sifat fungsional, yaitu fitur-fitur utamanya, atau juga non fungsional, yaitu berdasarkan kualitas sistemnya ini sendiri. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan uh, prioritas pengembangannya, yaitu dengan model Moskow. Di sini kami menggunakannya. Yang pertama adalah must have, yaitu wajib ada, yaitu adalah autentikasi wajah dan log access. Lalu selanjutnya adalah should have, seperti dashboard statistik dari log accessnya dan juga penggunaannya. Lalu selanjutnya adalah could have, seperti notifikasi untuk email. Lalu selanjutnya adalah won't have, seperti kontrol suara. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan sumber kebutuhannya, di mana sumber kebutuhan ini didapat berdasarkan wawancara. Lalu ada observasi dari sistem yang konvensional, itu seperti kunci dan kartu. Lalu ada referensi teknisnya, itu berdasarkan engineeringnya. Lalu selanjutnya adalah berdasarkan tingkat abstraksinya. Yang pertama ada high level requirements, di mana untuk high level requirement berisi kebutuhan umum seperti sistem harus aman dan cepat dan dapat dengan mudah digunakan. Lalu selanjutnya adalah low level requirements, seperti sistem itu harus detail dan teknis. Contohnya sistem harus mengenali wajah dalam waktu kurang dari 2 detik dengan akurasi di atas 95%. Untuk selanjutnya, penjelasan spesifikasi kebutuhan akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya adalah spesifikasi kebutuhan. Spesifikasi kebutuhan ini menjabarkan apa yang harus dilakukan sistem dan standar performa yang harus dipenuhi. Ditulis dengan prinsip SMART, specific, measurable, achievable, relevant, dan traceable. Kemudian untuk kebutuhan fungsionalnya, di sini sistem mengenali wajah dengan akurasi kurang lebih 95%, otomatis membuka pintu jika verifikasi wajah berhasil, mencatat semua aktivitas akses, admin dapat menambah, mengelola, menghapus data pengguna, admin dapat melihat riwayat akses, sistem memberikan peringatan jika wajah tidak dikenal, mendukung pengaturan hak akses berdasarkan jadwal, sistem tetap bisa mengenali wajah dari berbagai sudut. Oke, untuk kebutuhan non-fungsionalnya di sini, autentikasi maksimal 2 detik, enkripsi data menggunakan AES 256, menggunakan HTTPS, uptime system minimal 99% per bulan, antarmuka responsif di desktop dan mobile, false positif kurang dari 3%, dan false negatif kurang dari 5%. Mendukung hingga 100 pengguna dan 5 sesi paralel, sistem pulih otomatis maksimal dalam 3 menit setelah error, kemudian mematuhi regulasi privasi data. Oke, ini untuk use case diagramnya. Jadi di sini ada aktor utamanya user, admin, dan policy maker. Jadi diagram sini adalah menunjukkan interaksi antara aktor dan sistemnya sendiri. Kemudian di use case skenario pertama yaitu melakukan autentikasi wajah. Jadi aktornya di sini adalah user, tujuannya untuk membuka akses ruangan secara otomatis. Nah, kurang lebih alur utamanya, user hadapkan wajah ke kamera, kemudian sistem verifikasi jika cocok, buka pintu. Kemudian aktivitas tercatat di dalam log. Kemudian alternatifnya di sini jika wajib tidak kenali, aksesnya dicatat, ditolak, kemudian lognya dicatat seperti itu. Jika waktu lebih dari 2 detik, sistem ulangi proses. Nah, kemudian kedua ada mengelola pengguna. Jadi pengelolaan pengguna ini aktornya adalah admin. Nah, tujuannya untuk mendaftarkan pengguna baru melalui dashboard. Alur utamanya kurang lebih admin login dan pilih tambah pengguna dan masukkan data pengguna dan ambil foto wajah, kemudian simpan ke dalam sistem. Alternatifnya di sini jika data tidak lengkap, tampilkan pesan error, kemudian gambar wajah buram. Jika gambar wajah buram, ulangi proses seperti itu. Yang ketiga, ini melihat log akses, di mana aktor utamanya ada administrator, tujuannya ini untuk melihat riwayat akses melalui dashboard. Nah, alur utamanya di sini admin buka log akses, kemudian sistem ambil data dan tampilkan dalam tabel. Alternatifnya jika tidak ada data, tampilkan pesan tidak ada log tercatat seperti itu. Untuk perancangan akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, kita akan masuk ke tahap perancangan. Di tahap perancangan ini terdapat beberapa komponen seperti sequence diagram, lalu ada class diagram dan juga
pseudo code-nya. Kita akan mengambil 2 use case saja. Yang pertama ada untuk melakukan autentikasi wajah. Jadi kita menggunakan aktornya user. Lalu untuk boundary class-nya kita ada antar muka kamera. Untuk controllernya kita ada akses kontrol pintu. Entitasnya ada data wajah dan juga log akses. Lalu yang pertama untuk alurnya, user akan posisikan wajah ke alat kita, lalu kameranya akan menangkap citra wajahnya, lalu dari controller ini akan verifikasi datanya yang ada di database data wajah. Kalau misalnya datanya valid, maka akan membuka pintu dan juga akan mencatat ke log access. Tapi kalau datanya nggak valid, dia akan tidak akan buka pintu dan hanya akan mengakses ke log access saja. Oke, yang kedua ini kita ada untuk menambah pengguna. Jadi untuk aktornya kita administrator, untuk boundary-nya kita ada dashboard admin, dan untuk controllernya ada pengguna kontrol dan juga antar muka kamera. Lalu untuk entitasnya kita ada pengguna dan juga data wajah. Oke, yang pertama administrator akan mengklik tambah pengguna di dashboard adminnya, lalu dashboard admin akan melakukan merequest tampilannya ke controllernya dan akan menampilkan formnya. Lalu kita administrator akan menginputkan data diri si user yang akan ditambah dan juga akan mengambil gambar. Lalu di pengguna kontrol ini akan mengaktifkan kamera. Dari kamera ini akan mendapatkan objek gambar. Dari objek gambar kita akan simpan data wajah dan juga data diri yang sudah diinputkan akan diinputkan ke entity pengguna. Lalu ketika berhasil maka notifikasi akan diberikan ke administrator. Oke, selanjutnya kita ada permodelan untuk kelas diagram. Untuk kelas diagram sendiri, untuk boundary kelasnya kita menggunakan antar muka kamera dan juga dashboard admin. Untuk kontrol kelasnya kita menggunakan pengguna kontrol, akses kontrol, log kontrol, dan juga konfigurasi sistem kontrol. Lalu untuk entitasnya kita ada pengguna, data wajah, log akses, pintu, jadwal akses, role. Lalu untuk bisa melihat kelas diagram secara lengkap ada di sini. Ini berikut dengan function-functionnya dan juga data type-nya. Oke, selanjutnya ke perancangan komponen. Untuk perancangan komponen di sini kita sudah membuatkan pseudo code-nya untuk autentikasi wajahnya. Untuk autentikasi wajahnya ini untuk melakukan verifikasi wajah. Jadi dari gambar citranya akan diverifikasi ke database citra wajah. Lalu ketika verifikasinya benar dan akurasinya lebih dari 95%, maka pintu akan terbuka dan akan menyimpan ke log dan akan menampilkan pesan akses diberikan. Tapi kalau tidak verifikasinya gagal, maka akan mengakses log ditolak dan juga akan menampilkan pesan akses ditolak. Oke, untuk menambah pengguna baru, jadi administrator akan memilih opsi tambah pengguna, lalu akan muncul formnya, lalu akan menambah akan mengisi ID, nama, email, lalu ketika klik pengambilan gambar maka kamera akan nyala dan ketika mengeklik simpan maka akan menyimpan data diri dan citra wajah ke database dan ketika tidak lengkap maka akan menampilkan pesan error gagal sesuai dengan error yang ada. Ketika berhasil maka akan menampilkan pesan berhasil. Oke, kita akan lanjut ke kesimpulan yang dapat kita ambil dari proyek ini. Jadi dengan mempertimbangkan kelemahan sistem yang sudah dibahas sebelumnya, yaitu masalah keamanan yang menggunakan sistem tradisional yang rentan terhadap kehilangan dan juga penyalahgunaan, sistem face recognition access kami ini dirancang sebagai solusi modern yang unggul untuk pemanfaatan teknologi biometrik dan pengenalan wajah yang tidak hanya meningkatkan keamanan dan juga efisiensi, tetapi juga menyediakan fitur pencatatan log akses otomatis yang dapat untuk audit digital. Gitu. Dan di dokumen kami ini juga sudah kami sediakan mulai dari perancangan yang terstruktur, kita menggunakan OO, lalu juga ada pemodelan UML seperti diagram kelas serta pseudo code. Oke, mungkin presentasi kali ini cukup sekian.
Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.